Shalom, salam sehat untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini Mr. Hari akan mengajar materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dikuatkan dan dibekali oleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami, pelajaran kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan memulai dan kita akan melanjutkan di bab yang ketujuh, yaitu sikap hidup berpengharapan. Sekali lagi kita akan melanjutkan di bab yang ketujuh, sikap hidup berpengharapan. Nah, kita akan membaca di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sekali lagi, Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Kita akan membaca Alkitab kita, di mana kita diajarkan di bab ini adalah sikap hidup berpengharapan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita percaya bahwa ketika kita ingin diberkati, kunci diberkati di mana kita yang tadi di ayat 7 jelas katakan bahwa dia mengandalkan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar di bab 7, di mana orang yang mengandalkan, orang yang berpengharapan sama Tuhan, orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Tadi katakan ada sikap yang harus kita lakukan, di mana kita rindu seperti pohon yang ditanam di tepi air dan merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, di mana kita juga seperti daun yang tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita akan melanjutkan di materi kita di poin A. Sikap orang berpengharapan. Yang pertama, kita diminta oleh firman Tuhan atau pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama tadi, mengandalkan Tuhan. Ada di ayat yang 7 ya. Ketika orang ingin diberkati, di mana orang itu harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan yang kedua, di mana kita mengandalkan sesuatu yang fana hanya akan mendatangkan kekecewaan dan penyesalan, karena sumber andalan kita itu terbatas. Jadi orang yang berpengharapan di luar Tuhan, mungkin orang tua kita, mungkin harta kita, mungkin kekayaan kita, atau mungkin apa yang kita punya, dikatakan bahwa itu fana, hanya mendatangkan kekecewaan dan penyesalan karena sumbernya terbatas. Uang bisa saja cepat habis, orang tua usia juga terbatas, apa yang kita punya mungkin juga terbatas, tetapi Tuhan itu melebihi segala hal. Itu sebabnya tadi perintah Tuhan hanya mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kepintaran kita, orang lain, atau mungkin apa yang kita punya. Oleh karena itu, betapa bahagianya orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak terbatas, dia menolong kita dalam segala keadaan. Memiliki pengharapan membuat
seseorang rela melakukan sesuatu demi tercapainya harapan itu. Oleh sebab itu, berpengharapan adalah sikap hidup yang positif. Jadi, orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu mana yang dia lakukan, dia fokusnya hanya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan adalah sumber yang tak terbatas. Dia adalah pencipta kita dan dialah yang benar-benar sanggup menolong segala keadaan kita. Itu sebabnya yang pertama, sikap orang yang berpengharapan itu ia mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah optimis. Optimis di mana orang yang berpengharapan adalah orang yang selalu berpikir bahwa sesulit apapun persoalan yang dihadapi, pasti ada jalan keluarnya. Di mana kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan alat bantu untuk menemukan jalan keluar. Orang yang hidupnya dalam berpengharapan tidak akan mudah putus asa, tetapi berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Optimis di mana orang yang melakukan terbaik, yang biasa kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepadanya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita dan Dia tidak akan mengecewakannya. Maksudnya seperti apa? Nah, orang yang optimis itu dia bukan hanya mengandalkan Tuhan, bukan hanya dia sepenuhnya sama Tuhan. Ya, karena saya mengandalkan Tuhan, saya tidak perlu belajar. Saya mengandalkan Tuhan, saya tidak perlu bekerja. Nah, itu salah. Cara berpikir itu salah. Yang dimaksud optimis, dia yakin ketika dia mengandalkan Tuhan, dia sudah berserah kepada Tuhan, dia tidak menyerahkan sepenuhnya hal yang dia kerjakan, apa yang realita yang ada. Sebagai pelajar ya belajar, sebagai orang pekerja ya bekerja. Jadi dia benar-benar melakukan apa yang dia lakukan. Dia mengandalkan Tuhan, tetapi dia tetap melakukan bagiannya sebagai manusia. Tadi di paragraf terakhir bahwa dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Sepenuhnya urusannya Tuhan. Jadi dia kata kunci optimis di mana dia melakukan yang terbaik. Seorang pelajar ya belajar serius yang terbaik. Soal mau diberkati Tuhan, sepenuhnya serahkan sama Tuhan. Itulah orang yang optimis. Jadi dia melakukan yang terbaik, selebihnya kita serahkan kepadanya. Jadi sukses berhasil di tangan Tuhan, tetapi juga Tuhan menyerahkan hidupnya di tangan kita. Bagaimana kita bertanggung jawab, sebagai pelajar ya belajar, sebagai pekerja bekerja, ya sepenuhnya seluruhnya urusannya Tuhan. Nah, yang jelas pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Tetapi yang optimis tadi katakan itu justru sebagai alat bantu untuk menemukan jalan keluar. Nah, itu yang dikatakan orang yang optimis. Orang yang hidupnya dalam berpengharapan tidak akan mudah putus asa atau menyerah kalau dia mengalami ujian. Jadi bukan orang yang cengeng ya, bukan orang yang mudah menyerah, tetapi dia optimis, dia melakukan segala sesuatu yang terbaik dan dia tetap terus berjuang. Nah, itulah sikap orang yang hidup berpengharapan. Lanjut, yang ketiga, orang yang memiliki sikap orang berpengharapan itu adalah setia. Kalau tadi pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua optimis, dan yang ketiga adalah setia. Kesetiaan adalah suatu yang harus diperjuangkan. Kesetiaan tidak dapat berjalan sendiri. Kesetiaan harus menjadi perilaku dalam kehidupan ini. Kesetiaan juga akan melewati ujian. Tanpa ujian, bagaimana kita menilai kesetiaan? Benar nggak? Dan seseorang yang berpengharapan tentulah orang yang setia. Tadi dikatakan di optimis bahwa orang yang optimis itu pasti tidak luput dari masalah. Tetapi yang ketiga, di mana kita diminta oleh di dalam bab ini adalah setia. Jadi apapun yang kita lakukan ya pasti ada tantangan, rintangan. Tetapi orang, apakah itu dikatakan setia? Dia berjuang sampai akhir. Kesetiaan juga akan melewati ujian. Tanpa ujian bagaimana kita dapat menilai kesetiaan? Jadi jangan menyerah ya, jangan putus asa ya, bahwa kita harus tetap optimis, kita tetap terus harus mengandalkan Tuhan, dan sampai kita yang dikatakan namanya setia, sampai garis finish, sampai akhir.
dimana kita tetap terus berjuang meniti, dimana kita harus setia menanti jawaban daripada Tuhan. Karena segala sesuatu kita doakan belum tentu dijawab Tuhan seketika itu juga. Nah, Mother Teresa pernah mengatakan, setialah dengan hal kecil karena dari situlah terletak kekuatanmu. Dia mengutip salah satu ayat firman Tuhan ya. Setia dalam perkara-perkara kecil. Kalian suatu saat nanti jadi orang-orang yang sukses. Nah, Mister doakan itu yang terbaik buat kalian. Tapi satu hal, bahwa kalian di dalam masa-masa seperti ini, masa-masa remaja kalian di SMP dan lain sebagainya, kalian harus setia dalam hal ini. Belajar dari hal yang kecil, itu bukti bahwa kalian bertanggung jawab ketika kelak nanti jadi orang dewasa. Kelak nanti kalian sudah sukses bekerja dan lain sebagainya. Jangan berharap bahwa kalian tidak setia dari hal kecil ini, tidak mau belajar dan sebagainya. Jangan berharap bahwa kalian nanti kelak dewasa ketika bekerja diberi tanggung jawab kecil, kalian tidak bisa melakukannya. Ketika kalian diberi perkara yang kecil, kalian setia, Tuhan beri perkara yang besar, akan mempermudah kalian untuk melangkah lebih lagi. Jangan berharap sesuatu yang besar, sukses dan sebagainya, tapi dari hal yang kecil aja kalian tidak mau belajar. Itu membuktikan bahwa kalian harus dimulai dari hal kecil. Oke, lanjut. Yang keempat, orang yang memiliki sikap berpengharapan adalah berpendirian teguh. Ini yang meneguhkan ya. Ini yang menjelaskan dimana kita tadi mengandalkan Tuhan, pasti ya mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita tadi optimis, dimana kita diminta lakukan yang terbaik sepenuhnya urusan Tuhan. Dan yang ketiga, terus lakukan dan jangan menyerah, setia. Dan yang keempat adalah berpendirian teguh. Daud mempunyai pengalaman mengalahkan singa dan beruang pada waktu mengembalakan domba karena pertolongan Tuhan. Kalau kalian membacanya di 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 38. Dia mempunyai iman bahwa Tuhan telah menolongnya pada waktu yang lalu, juga akan menolongnya mengalahkan Goliat, prajurit raksasa bangsa Filistin. Rasul Paulus mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Di mana kita di poin keempat ini adalah berpendirian teguh. Yang pertama, kita sudah mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita sudah optimis, melangkah dengan iman, berpengharapan terus. Dan yang ketiga, kita tetap setia. Dan yang keempat, Tuhan mau supaya kita berpendirian teguh. Kalau tadi ilustrasinya Daud sudah setia dalam perkara kecil. Dia mengembalakan domba, hal yang kecil dia lakukan. Dia mengembalakan domba sebelum dia diangkat sebagai raja bangsa Israel. Sesuatu yang kecil dia lakukan, dia setia, dia tetap optimis, dia tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia diperhadapkan oleh perkara yang lebih sulit lagi, yaitu mengalahkan Goliat, pada waktu itu prajurit raksasa bangsa Filistin, di mana dia memiliki iman dan kekuatan atau berpendirian teguh. Inilah kata kuncinya. Dia tetap fokus, dia tetap terus berpendirian teguh, bahwa tetap terus dia mengandalkan Tuhan. Saya tetap terus mengandalkan Tuhan, dan dia tetap memiliki pendirian teguh. Dia tetap optimis, dan dia lebih lagi setia. Itu sebabnya dia dapat mengalahkan Goliat, bahkan sampai diangkat menjadi seorang raja bangsa Israel. Nah, inilah langkah atau contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, optimis. Yang ketiga, setia. Dan yang keempat, tetap berpendirian teguh. Masalah pasti ada, kesulitan pasti ada, ujian pasti ada, tantangan hidup pasti ada. Tetapi Daud membuktikan bahwa dia tetap berpendirian teguh. Saat ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, tetap teruslah mengandalkan Tuhan. Tetap optimis bahwa ada harapan. Lakukan yang terbaik sebagai pelajar, lakukan yang terbaik, apalagi sudah mulai PTM ya. Tetap semangat, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Dan yang ketiga, tetaplah setia kepada Tuhan, tetap setia berdoa, memohon, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Dan yang keempat, tetaplah memiliki berpendirian teguh, supaya kita senantiasa memiliki iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sumber pertolongan. Dan yang terakhir yaitu poin B,
membangun pengharapan. Membangun pengharapan bukan hal yang mudah. Ini adalah sebuah proses di mana kita meletakkan setiap bagian hidup di dalam tangan Tuhan satu persatu setiap saat. Ibarat membangun rumah ya. Bata itu disusun satu persatu sampai tersusun dengan kuat, dengan bagus. Itu kata kunci di mana itu membangun satu persatu. Nikmati proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita termasuk orang yang tidak mudah percaya. Tuhan latih itu dengan baik pada sesuatu ya. Maksudnya kita nggak mudah percaya. Tuhan proses kita dengan ujian, dimana kita terus mengandalkan Tuhan, tetap terus optimis, tetap terus setia, tetap terus berpendirian teguh. Itu dimana Tuhan memproses kita. Tidak mudah menaruh pengharapan pada sesuatu yang tidak real, atau saya memang dari orang yang nggak punya. Tetapi ketika Tuhan mau memberkati kita, kita setia, kita terus optimis, langkah demi langkah itu Tuhan latih, Tuhan proses. Dan kita diminta untuk belajar membangun pengharapan kita, yaitu di dalam pengharapan di dalam Kristus. Ini yang Tuhan mau. Jadi ibarat membangun rumah, jadi tembok itu dipasang, disusun satu persatu, di mana langkah hidup kita, apalagi kalian masih remaja ya, proses masih begitu panjang, dimana kalian Tuhan mau supaya kalian tanggung jawab sebagai pelajar, serius belajar, membantu orang tua, menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik, menjadi masyarakat yang baik, tidak nakal dan lain sebagainya. Nah, inilah proses dimana kalian senantiasa membangun pengharapan kalian. Ingat, yang pertama, mengandalkan Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, tetap terus optimis bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Dan yang ketiga, kita diminta untuk senantiasa tetap setia, tetap mempercayai Tuhan dan setia dalam perkara kecil. Dan yang keempat, tetap berpendirian teguh. Nah, biarlah pada hari ini memberkati kita semua pada pelajaran bab yang ke-7, di mana kita diminta sikap hidup berpengharapan. Tetaplah terus mengandalkan Tuhan dan tetaplah terus percaya kepada Tuhan bahwa kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Biarlah firman Tuhan atau pelajaran kita di bab yang ke-7 senantiasa kita mau terapkan, kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tetap senantiasa berfokus kepada Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan, optimis, tetap setia dalam perkara kecil, dan berpendirian teguh. Bangun itu pengharapan kalian di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi. God bless you. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Tetap semangat ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami. Apapun yang kami pelajari Tuhan, materi kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberi kami hikmat dan kekuatan lebih lagi. Berkati untuk kedua orang tua kami lebih lagi, biarlah kasih-Mu dan kebaikan-Mu senantiasa ada buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tetap semangat, see you next time, God bless you all.